Tribuners, saat ini saya berada di kediaman dari Wakil Bupati Sika terpilih 2025-2030, Bapak Simon Subandi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, ini kita mengikuti perkembangan konstelasi Pilkada 2024 kemarin, dan KPU juga sudah menetapkan hasil dari rekapitulasi ini bahwa Bapak dari Paslon 4 kemarin berada di peringkat teratas ya untuk rekapitulasi suara, dan ini artinya paslon nomor 4 ya, Pak Juventus dan juga Pak Simon Subandi terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sika ya untuk periode 2025-2030 nanti. Dan ya kan hari ini kita langsung berkunjung ya ke kediaman beliau, yang kita kenal bahwa Pak Simon ini sebelumnya adalah anggota DPRD ya, 2 periode, dan kemudian juga berkecimpung dalam konstelasi Pilkada 2024 ini. Dan tapi sebelum nanti kita maju untuk nanti seperti apa Bapak melihat nanti jabatan ke-5 tahun ke depan ini, tapi mungkin kita kembali ke belakang ya, terkait sosok Bapak ini hingga sekarang berada menjadi seorang wakil bupati. Mungkin adakah pengalaman selama ini yang membawa Bapak sampai di tahap ini? Yang orang tidak tahu sebagai sosok Simon Subandi itu siapa sebenarnya, begitu. Baik, terima kasih dan selamat siang untuk Tribuners. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sika karena telah menggunakan hak pilihnya dan telah berproses dengan baik, aman dan lancar di pilkada kali ini. Dan kami juga berterima kasih karena paket JOS, saya bersama Pak Juventus, kami mendapatkan suara terbanyak dan sudah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 5 dini hari. Saya sebenarnya, saya asli orang Maumere, kebetulan saya lahir di sebuah desa kecil di Pogon, di Kecamatan Wegete, kira-kira 60 tahun yang lalu. Kemudian saya bersekolah SD, SMP di Maumere sampai dengan SMA. Kemudian saya melanjutkan pendidikan tinggi saya di Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya lulus tahun 87. Lalu saya bekerja di Jawa sekitar 25 tahun. 2008 kembali ke Maumere dan 2009 saya terjun di gelanggang politik. Oke, 2009. Oke. Nah ini ketika terjun dalam dunia politik, apakah pernah terpikirkah sebelumnya bahwa suatu waktu akan menjadi seorang wakil bupati, menjadi ya orang nomor 1 gitu di kabupaten ini? Ya, sebenarnya dalam hati ada niat itu, karena saya pikir dengan pendidikan, dengan pengalaman politik saya, lalu juga terlibat di dalam, saya juga sebagai tim sukses di beberapa paslon di beberapa waktu yang lalu, saya terpikir bagaimana suatu saat saya juga harus berada di sana, ya. Dan untuk itu saya berproses ya, saya di partai saya berproses. Sebenarnya dari 2013 itu saya sudah maju sebagai calon wakil bupati. Waktu itu kami dari partai non-seat, dan saya menggantikan calon wakil bupati yang kesehatannya tidak memenuhi syarat. Jadi praktis hanya 1 bulan saya menggantikan beliau, Pak Urbanus Lora, untuk mendampingi Pak Anselda Lopez. Waktu itu kami punya paket namanya paket Aura. Ada 9 paket. Saya berproses, saya nikmati proses itu di 2013, lalu 2014 saya calon anggota DPR, belum terpilih. 2019 sudah calon lagi anggota DPR, belum terpilih, dan akhirnya pertengahan di periode 2019-2024 itu saya kembali dilantik jadi anggota DPR menggantikan almarhum jadi melalui proses PAP. Dan sampai dengan saya maju di Pilkada 2024 ini juga melalui proses yang cukup panjang. Ya, jadi
saya berproses dengan beberapa kandidat, ya. Dan akhirnya saya diminta oleh Pak Juventus Primaris Kampo pada tanggal 15 Agustus 2024 untuk mendampingi beliau menjadi bupati. Ya, gitu. Oke, jadi melalui proses yang sangat panjang, Iya. kemudian juga ternyata pernah sempat mencalonkan diri ya sebagai Pernah, wakil iya, bupati, dan kemudian akhirnya hari ini terwujud lah Iya. bersama dengan paslon yang sekarang. Lalu ya ketika kita melihat juga figur yang bupati yang sekarang adalah anak muda gitu. Kenapa Bapak waktu itu mau untuk ya berjalan bersama dengan Juventus ini untuk membangun Kabupaten Sika 5 tahun ke depan? Figur muda. Jadi saya sampaikan di mana-mana, saya bilang Pak Juventus usia 33 tahun. Iya. Anak muda, bukan anak kecil ya, anak muda. Tetapi soal kapasitas, kemampuan, ide dan gagasan itu tidak dilihat dari angka umur. Ya, seseorang itu punya kemampuan, punya kapasitas itu bukan dilihat dari angka umur. Ya, 33 kah, 40, 50, 60 itu tidak berbanding lurus dengan kapasitas kemampuan. Karena ini melalui proses, ya. Jadi saya kira seorang Juventus, anak muda, dia juga cukup berproses, Ya. dan karirnya yang paling tinggi adalah dia pernah menjadi staf khusus dari staf ahli presiden, ya, selama 4 tahun bekerja di istana. Kemudian jabatan terakhir adalah staf ahli menteri ATR BPN. Saya kira itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Lalu kenapa saya mau dengan seorang anak muda? Saya pikir tadi pertimbangannya. Kita juga harus melihat psikologi pemilih saat ini. Bagaimana kalangan anak muda ini merindukan seorang pemimpin muda yang mereka begitu harapkan. Ya. Jadi saya berpikir kami berdua cocok karena dengan pengalaman saya, ya, sebagai anggota DPR, saya pikir saya bisa membantu beliau dalam tugas-tugas dia sebagai bupati nanti. Oke, berarti ini kemarin kita kembali soal tagline kemarin ya, Ya. Maumere Baru. Ya, Apa yang akan mau dilakukan nanti untuk Maumere Baru atau Sika ke depan Ya. dengan tagline ini? betul. Maumere Baru, kita lihat kondisi Sika saat ini, terus terang jujur kita harus sampaikan, Sika dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pertama, APBD kita ini hanya sekitar 1,2 sampai 1,3 triliun. Ini sekitar 573 miliar itu habis untuk belanja pegawai, 400-an miliar untuk belanja rutin. Sisanya hanya sedikit kita untuk membangun kabupaten ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Sika ini. Yang pertama, penataan kota yang tidak berjalan dengan baik. Yang berikut, beberapa anggaran yang belum bisa terakomodir dengan baik karena kita kesulitan uang. Belum lagi kita harus membayar kewajiban kita berhutang di PT SMI sebanyak 216 miliar dan kita harus kembalikan setiap tahun 39 miliar. Kita juga punya tunggakan akibat penggunaan kartu Sika Sehat di rumah sakit sekitar 17 miliar. Jadi dari APBD ini sangat minim sekali. Maumere Baru ini kita ingin bekerja, berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak, ya, untuk bagaimana Maumere ini harus kota harus indah, kota harus bersih, sampah, drainase, kemudian juga UMKM harus hidup, ya, produk-produk pertanian, perkebunan dan lain sebagainya ini harus bisa bernilai jual yang tinggi. Kemudian angka kemiskinan ini harus bisa ditekan. Kita masih punya angka keluarga miskin ekstrim itu sangat banyak. Ada 10.753 kakak miskin ekstrim. Ini yang harus kita pelan-pelan. Kemudian banyak sekali persoalan-persoalan. Maumere Baru ini kita ingin paling tidak mindset kita ini harus kita mulai rubah. Ya, bagaimana Sika ini harus dikembalikan. Yang pertama, Sika sebagai barometer politik.
Sika ini adalah kota yang menjadi pusat jasa perdagangan, ya, kota pendidikan, kota pariwisata. Nah, ini yang kita mau mewujudkan Maumere Baru. Dan Maumere Baru ini kami punya program kerja di bidang kami dengan pembangunan yang partisipatif kolaboratif. Kami menganut sistem pentahelix. Harus melibatkan semua stakeholder. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada akademisi, ada komunitas masyarakat, ya, dan juga ada media. Nah, ini pentahelix ini yang benar-benar kita harus terapkan untuk membangun Sika menuju Maumere Baru. Oke, jadi sudah dipikirkan ya dalam dipikir. satu skop Maumere Baru ini. Dan Pak, ini kalau kita lihat ada beberapa sektor yang paling unggul ya di Kabupaten Sika ini ya, terutama perikanan, kemudian juga pariwisata dan juga perkebunan. Nah, ini bagaimana ke depannya untuk ini? Kalau misalkan kalau kita lihat sektor perikanan, kalau lihat data sekarang sudah mulai menurun tuh terkait dengan ekspor keluar. Dan tidak tahu mungkin masalahnya apa. Kemudian nanti soal sektor perkebunan ini sebagian besar kan masyarakat adalah petani gitu. Hasil perkebunan paling besar juga soal komoditi ya. Kakao, kemudian juga dari misalkan kelapa begitu, dan ada beberapa yang sekarang juga sudah dikembangkan adalah vanili. Nah, ini kedepannya seperti apa nih dari pemerintah yang baru ini untuk nanti mengenjot ini dan bisa memakmurkan masyarakat di sini dengan 3 sektor besar utama ini, terutama juga salah satunya pariwisata ya. Kalau kita lihat dulu kan orang kebanyakan orang kenal soal Taman Laut Maumere. Ini bagaimana supaya nanti nama itu juga akan kembali muncul dan bisa mensupport pariwisata super premium di Labuan Bajo, dan mereka bisa mengarah ke sini. Yang pertama saya harus sampaikan bahwa kita tertinggal karena kita kurang gerak cepat ya. Yang pertama adalah di penyusunan RPJMD nanti kita akan punya program pilihan. Nah, program pilihan ini adalah pertanian perkebunan, pariwisata, kelautan perikanan, juga beberapa program lain seperti UMKM, ya. Kemudian ada Kreatif Hub yang seperti Pak Bupati biasa omong. Yang berikut begini, di bidang kelautan dan perikanan kita punya produksi ikan setiap tahun sekitar 22.000 sampai 25.000 ton per tahun. Ya, tapi kita tahu bahwa dari hasil produksi ini nelayan ya sebagai penangkap ya ini masih belum sejahtera. Nah, ini penyebabnya apa? Karena begini, sebenarnya ikan-ikan ini ditangkap ya, kemudian dibawa keluar. Ya, dibawa keluar. Kita di daerah ini kontribusinya sangat sedikit untuk PAD kita. Nah, ini yang kita harus cari tahu penyebabnya apa. Dan juga yang berikut, kesulitan yang berikut adalah bagaimana nelayan ini belum mendapatkan edukasi yang baik dan benar bagaimana cara menangkap ikan, dan juga sarana dan prasarana untuk menangkap ikan dan segala macam ini juga masih sangat kesulitan. Juga pasar. Nah, pasar ini pemerintah belum terlibat. Bagaimana nelayan di sini punya akses langsung dengan buyer yang ada di luar ini. Kan mereka harus lewat perantara dan rantai tata niaganya terlalu panjang. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa hasil tangkapannya besar tapi nelayannya tidak sejahtera. Nah, yang berikut soal pertanian dan perkebunan. Ini sebenarnya harus program hilirisasi ini harus berjalan. Ya, bagaimana mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ini kan hampir tidak pernah ada. Ya, kita contoh pisang, ya, kelapa, semua dibawa keluar dengan gelondongan dengan ini. Ya, kita jual pisang, ya, masyarakat jual pisang, pulang dari pasar Alok atau dari Maumere, mereka beli pisang mol dan keripik pisang. Nah, ini sebenarnya salah. Ada yang salah dengan ini. Kenapa tidak dibuat di tempat, di desa ini? Ya.
Nah, ini yang perlu intervensi program dari pemerintah, program pemberdayaan. Selama ini hampir jarang. Saya sebagai anggota DPR, saya tahu bagaimana intervensi program pemberdayaan untuk masyarakat ini masih kurang sekali. Dananya tidak ada. Karena APBD sudah rendah, banyak digunakan untuk program-program yang lain yang tidak fokus ke pemberdayaan. Nah, ini yang kita mau, bahwa produk-produk kita ini harus jadi bahan baku menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Kenapa kita kan berpikir bahwa market kita sebenarnya ada juga di Labuan Bajo. Labuan Bajo itu pasti demand-nya tinggi, permintaannya tinggi dengan ini. Nah, tapi kan kita belum melihat ini, dan itu tugas pemerintah. Yang berikut, soal komoditi perkebunan. Kenapa harga cengkeh atau kakao, kemiri ini selalu tidak stabil? Karena monopoli, ya. Dan ini sebenarnya tugasnya adalah badan usaha milik negara. Dia harus menjadi penyangga. Pemerintah tidak bisa intervensi menentukan harga, tapi pemerintah punya cara bagaimana harga ini bisa relatif stabil atau dia tidak bisa dimainkan. Jadi badan usaha milik daerah seperti PD Mawarani yang ada sekarang harusnya itu menjadi penyangga harga. Dia yang harus membeli produk-produk itu, dan dia yang harus cari bayar sendiri keluar. Jadi potong rantai tata niaga. Nah, ini misalnya contoh ya, cengkeh itu dibeli di sini dengan harga 90.000, ya. Di Surabaya itu kan sekitar 130.000. Ongkos kirim ke sana sekitar 5.000 sampai 6.000 per kilo. Berarti masih ada selisih harganya begitu besar. Ya. Kalau Mawarani ada, dia bangun gudang lantai jemur, dia beli cengkeh. Kerjasama dengan pabrik rokok. Misalnya, ya ini cita-cita kita semua. Pabrik rokok, KSO. Nah, tolong ini cengkeh kami ini, harganya sih. Pasti yang di tempat lain itu dia akan, oh Mawarani ternyata harga cengkeh, dia akan naik, dia juga butuh barang. Tapi selama ini kan enggak, ada monopoli. Ya, jadi harga berapa menurut dia tentukan ya seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin kita lakukan. Jadi dari BUMD dengan BUMDes yang sudah dibentuk di desa itu. Nah, ini harus kerjasama seperti itu. Nah, untuk pariwisata ini sebenarnya rekayasa. Semua hanya permasalahan kita di Sika dan mungkin hampir di beberapa daerah, kita banyak membuat program, proyek, tetapi outcome dan keberlanjutannya itu tidak ada. Nah, kita bangun ya spot-spot pariwisata, tapi setelah itu apa yang terjadi? Menjadi rusak, tidak terawat, karena kita tidak tahu keberkelanjutannya seperti apa. Pariwisata ini kan rekayasa saja sebenarnya, ya. Bagaimana membuat sugesti orang untuk datang ke Sika ini apa sebenarnya? Kita punya taman laut ini juga tidak kalah. Saya 2 kali ke Bunaken, nggak ada apa-apanya di Bunaken. Tapi kenapa orang begitu tertarik ke sana? Oh, ternyata ada speed yang bawa kita ke Bunaken, ada kaca yang kita bisa lihat taman laut. Di sana ada souvenir yang bisa kita beli bawa pulang. Nah, kenapa kita tidak bisa buat di Sika? Ya. Kenapa Tanjung Kaju Hulu dibangun tapi sekarang sudah rusak? Karena tidak dipikirkan untuk keberlanjutan. Siapa yang mengelola? Pemerintah kah, pihak ketiga kah? Nah, tidak. Spot-spot pariwisata itu banyak. Ya. Yang berikut juga akses transportasi udara kita yang masih sangat minim. Praktis hanya satu maskapai yang kenapa kita tidak bernegosiasi dengan maskapai ya, dengan beberapa hal. Untuk bandara kita ini kan paling bagus untuk di daratan Flores ini, tapi kita tidak pernah memanfaatkan itu. Nah, hal-hal ini yang tagline Maumere Baru itu kita ingin itu semua berjalan, karena hampir semua tidak berjalan. Kami punya tagline Maumere Baru, bukan kami mau merubah Maumere menjadi Jakarta, Surabaya, tidak, bukan. Tetapi paling tidak kekurangan-kekurangan itu kita harus benahi, ya. Dan itu butuh tangan dingin dan kita harus bekerja dengan hati nurani. Jadi itu sebenarnya beberapa hal yang mungkin akan kami lakukan.
Oke, baik. Dan ini cukup banyak sekali ya yang mungkin nanti akan masuk dalam RPJMD juga. Dan tadi ada terkait dengan pembenahan ke depannya, pembangunan, kemudian juga ada sektor-sektor yang mungkin nanti dikembangkan juga ya. Dan kalau kita melihat potensi yang besar sekali ada di Kabupaten Sika tadi, tidak hanya sebagai barometer politik ya, tapi soal sumber daya alam yang di sini juga sangat melimpah ya. Tinggal nanti bagaimana dikembangkan dan juga ya bisa memberikan keuntungan lebih untuk daerah, terutama PAD-nya juga. Dan itu akan ya berpengaruh ya pada kesejahteraan masyarakat. Dan sahabat Tribuners, ya kurang lebih tadi kita berbincang cukup beberapa, kurang lebih sudah 15 menit ya. Kita cukup singkat juga untuk berbicara terkait dengan pembangunan ke depannya ya, bersama dengan Wakil Bupati Sika terpilih, dan kita tinggal menunggu nanti seperti apa ya sepak terjang ke depannya untuk pembangunan masyarakat, kemudian juga harapan-harapan dari masyarakat ya selama ini seperti apa untuk nanti bisa di implementasikan ya. Ada begitu banyak harapan-harapan dan juga pesan-pesan dari masyarakat ya terkait dengan Bupati dan juga Wakil Bupati terpilih ya untuk periode 2025-2030. Dan ya ini adalah tadi sesuai dengan Momere baru, ini juga wajah baru tentunya, dan harapan kita adalah ya pembangunan yang akan dilakukan nanti untuk 5 tahun ke depan benar-benar memberikan dampak yang luar biasa dan tentunya memberikan ya manfaat untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sika. Dan Tribuners, demikian wawancara kita hari ini dengan Wakil Bupati Sika terpilih Bapak Simon Subandi untuk periode 2025-2030. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.